Halo teman-teman, kita akan membahas mengenai manajemen keamanan informasi dan teknologi siber dengan topik khusus etika dan hukum dalam keamanan informasi. Apa itu etika? Apa itu hukum dalam keamanan informasi? Mari kita simak video berikut. Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai melanjutkan etika dan hukum keamanan informasi. Kompetensi dasar yang diharapkan dari diskusi hari ini memahami etika keamanan informasi, indikator hasil belajarnya, menjelaskan pengertian etika, menguraikan aspek-aspek hukum keamanan informasi, menguraikan jenis-jenis aset informasi yang perlu dilindungi, mencontohkan jenis-jenis ancaman keamanan informasi. Kita tahu bahwasanya etika itu lebih biasa disebut sebagai moral. Etika dan etiket itu tentu berbeda, ya. Etika atau moral itu tindakan yang baik dan buruk yang bisa berlaku untuk individu, kelompok, dan masyarakat. Sedangkan etiket itu asal kata dari etos, itu lebih kepada tata cara makan dengan tangan kanan, tata cara bertamu. Etiket lebih dekat kepada, atau dengan kata lain lebih cara membawa diri kita dalam pergaulan sehari-hari. Apakah pantas atau tidak pantas. Sedangkan etika atau moral itu lebih ke arah baik dan buruk, kecenderungan sikap seseorang. Etiket lebih nyata, sedangkan etika bersifat lebih abstrak. Kalau kita dalami lagi secara etimologi, sebenarnya etiket ya itu tidak bicara baik buruk, tapi bicara pantas dan tidak pantas. Sedangkan etika atau moral ya itu berasal dari kata Latin yang moral itu dari bahasa Latin yaitu mores, kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Etika atau moral asal kata dari ethos dalam bahasa Yunani, kecenderungan sikap yang tadi sudah saya sampaikan lebih abstrak. Etika atau moral ya lebih kepada tindakan baik dan buruk ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang etika memang banyak ya, atau lebih dalam lagi kita akan tahu bahwasanya ada 3 aliran besar di dalam etika ya. Misalnya etika kewajiban ya, yang biasa disebut deontologis. Itu sekitar akhir abad 18 yang digagas oleh Immanuel Kant, itu lebih ke arah kesesuaian tindakan kita sesuai dengan perintah moral. Cuman yang jadi persoalan perintah moral yang seperti apa? Nah, di sini tindakan etis menurut Immanuel Kant itu lebih kepada tindakan yang bersifat universal. Misalnya dalam konteks keamanan informasi, saya tidak boleh mengakses informasi pribadi Anda tanpa izin dari Anda. Ketika kata-kata itu dibalik, ya, orang lain terhadap kita, ya, dia juga tidak boleh mengakses informasi pribadi saya tanpa izin dari saya. Dan ini bisa berlaku universal. Maka ini juga bisa disebut bahwasanya saya tidak boleh mengakses informasi pribadi seseorang tanpa izin seseorang tersebut, itu bisa disebut sebagai tindakan etis. Namun, sebaliknya jika misalnya saya boleh mengakses informasi ya pribadi Anda tanpa izin Anda. Namun ketika dilakukan sebaliknya, orang lain bisa mengakses tanpa izin saya data saya, maka saya juga tidak terima. Nah, di sini sebenarnya tidak memenuhi hukum universal. Nah, di sini yang kedua juga karakteristik dari etika kewajiban ini yang tadi disebut sebagai deontologi, yaitu orang lain itu sebagai tujuan. Jadi ketika saya bertindak tidak boleh mengakses informasi pribadi Anda ya dengan izin Anda adalah sebagai tujuan saya, bukan sebagai sarana. Nah, di sini memang
kalau boleh disederhanakan, di sini ada unsur bahwasanya tindakan etis menurut kewajiban yang menurut deontologis, menurut Kant ini lebih mengarahkan menghargai orang lain sebagai tujuan. Ada lagi beberapa aliran besar ya, seperti etika keutamaan ya, yang digagas oleh Aristoteles ya. Ini lebih kepada perintah-perintah, tindakan-tindakan yang sifatnya turun-temurun dari generasi ke generasi. Ya. Namun dalam pertemuan ini kita tidak membahas detail apa itu etika, tapi paling tidak kita bisa tahu bahwasanya dalam diskusi kali ini yang kita bahas adalah etika informasi. Ya. Di sini definisinya kalau boleh lebih jelas lagi, etika kepercayaan tentang hal yang benar dan salah atau yang baik dan yang tidak baik. Yang tadi sudah dijelaskan ya, misalnya kita menggunakan gagasan dari Immanuel Kant, maka sebenarnya apapun tindakan yang dikatakan baik itu sebagai baik itu ketika tindakan tersebut bisa diuniversalkan. Dan yang kedua, tujuan orang lain itu memang sebagai tujuan. Di sini akan berbeda dengan misalnya kita melakukan sesuatu ya, tetapi kita menggunakan orang lain sebagai sarana. Etika dalam keamanan informasi dikaji dan dibahas pertama kali oleh Richard Mason ya, 85, yang mencakup apa? Ya, mungkin disingkat ya, yang disingkat atau disederhanakan supaya mudah apa? Privasi, akurasi, properti, aksesabilitas. Itu etika ya, menurut Mason tadi sudah dikasih ini ya, privasi, akurasi, properti, aksesabilitas. Privasi itu apa sih ya? Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan atau melindungi informasi pribadi dari akses orang lain yang memang tidak diberi izin. Ya, kasusnya contohnya data pribadi, identitas seseorang diakses orang yang tidak berhak. Ya. Pimpinan satuan kerja di Polri mengamati email anggota yang notabene bawahannya. Ini juga dalam konteks etika, tentu ini melanggar etika. Yang kedua, contoh lain, privasi. Pengertian privasi itu bisa fisik ataupun informasi. Yang berkaitan dengan fisik, misalnya hak seseorang untuk mencegah orang lain yang tidak dikehendaki, ya, untuk terhadap ruang, waktu, dan hak miliknya. Ya, sedangkan privasi informasi, hak seseorang untuk menentukan kapan, bagaimana, apa informasi pribadi yang ingin dikomunikasikan dengan orang lain. Terlihat dari sini bahwasanya privasi lebih kepada seseorang, subjek tersebut. Artinya subjek tersebut bisa menentukan wilayah-wilayah mana yang privasi baik fisik maupun informasi yang merupakan hak mutlak dari yang bersangkutan untuk membagikan atau tidak membagikan. Dengan akurasi, ketepatan informasi dalam mewakili objek yang diwakili dan bebas dari kesalahan. Karena apa? Karena ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Contoh kasus terhapusnya nomor keamanan sosial yang dialami oleh Edna Riesmeller dalam Alter 2002 halaman 292. Terus juga kasus kesalahan pendeteksi misil Amerika Serikat. Poin yang penting lagi dalam keamanan informasi adalah aksesabilitas informasi. Ini berkaitan dengan informasi apa seseorang berhak memperoleh dan bagaimana informasi dapat digunakan. Biasanya isu-isu dalam aksesabilitas itu seperti HAKI, Undang-Undang ITE, monitoring email, electronic communication privacy. Properti, entiti fisik maupun virtual yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Ya. HAKI, ya, hak atas kekayaan intelektual, perlindungan terhadap hak properti, ya. Mekanisme perlindungan terhadap kekayaan intelektual contohnya misalnya hak cipta, ya, copyright, ya, paten, trade secret atau rahasia dagang, ya, itu merupakan bagian-bagian dari properti. Misalnya untuk yang pertama, ya, salah satu contoh properti hak cipta atau copyright
Itu hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Ya, biasanya ini expirednya 70 tahun. Jadi ketika seseorang memiliki hak cipta yang sudah ditetapkan secara hukum, maka setiap orang yang ingin menduplikasikannya harus izin. Ya, ketika diberi izin, maka produksi tersebut menjadi sah. Namun ketika tidak dapat izin, maka itu tidak sah. Ya, tetapi ada hal lain, misalnya meskipun belum memiliki hak cipta yang secara hukum, namun secara etis memang kalau diperiksa ketika kita menduplikasikan kekayaan intelektual seseorang tanpa izin, maka ini tentu kalau kita lihat dari pengertian etika tadi yang telah kita bahas di atas, maka tampaknya jelas ini melanggar etika. Ya, jadi ini bukan tindakan etis. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang penemu atau atas hasil temuannya untuk waktu terbatas. Nah, tapi sebenarnya paten ini sulit didapatkan karena hanya diberikan pada penemuan-penemuan yang inovatif dan sangat berguna. Contohnya, boleh jadi vaksin Nusantara akan bisa mendapatkan hak paten atau yang lainnya. Expirednya biasanya 20 tahun. Sedangkan rahasia dagang fungsinya adalah melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Ya, biasanya formula, proses, praktek, desain, instrumen, kumpulan informasi. Seperti mungkin makanan, ada resep-resepnya rahasia, itu bisa dibuat rahasia dagang. Nah, dalam konteks informasi, lisensi perangkat lunak, seseorang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk diserahkan pada orang lain atau dijual. Ini bisa dicontohkan seperti Microsoft ya, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perangkat lunak yang memiliki lisensi. Jadi ketika kita misalnya menggunakan perangkat lunak Microsoft tanpa izin, tentu ini bukan tindakan etis ya. Nah, alternatifnya kita bisa membeli secara legal ya, ataupun kita menggunakan perangkat lunak yang memang sifatnya open source atau terbuka ya. Amanan ya merupakan perlindungan terhadap informasi dan sistem informasi dari akses penggunaan ya, kerusakan, gangguan atau modifikasi yang tidak sah. Nah, ancaman juga bisa aktif dan pasif. Yang aktif misalnya kecurangan, penipuan, kejahatan terhadap komputer. Yang pasif misalnya kegagalan sistem, human error, dan alam. Kedua-duanya bersifat merugikan ketika ini terjadi. Ya, meskipun yang pasif, namun jika ini terjadi maka juga bisa merugikan ya sistem informasi. Ini jenis ancaman ya, misalnya bencana alam ya, kesalahan manusia ya, salah masukkan data, salah hapus data, kegagalan perangkat lunak ya, penyelewengan aktivitas, penyalahgunaan kartu kredit, sabotase, akses orang yang tidak berhak, malicious program atau program yang jahat ya, seperti virus, worm atau bom waktu. Beberapa kalau kita lihat di ilustrasi ini, contoh-contoh ancaman ya terhadap informasi yang ada di dalam sistem informasi itu tentu banyak jenisnya ya. Namun demikian setiap ancaman walaupun aktif atau pasif ya, ketika kita tidak memiliki perlindungan yang memadai, maka tentu apapun yang kita lakukan dalam mengakses informasi tersebut menjadi tidak aman dan membahayakan dari si pengguna. Nah, di sini ada informasi bahwasanya justru keamanan ya atau intrusi atau penerobosan ya ke dalam sistem komputer yang sering terjadi 58% justru oleh orang-orang yang memiliki otoritas ya, atau karyawan setempat. Misalnya ketika nomor HP data pribadi kita ya itu disalahgunakan justru oleh provider, pegawai-pegawai di dalam sistem penyelenggara jasa telekomunikasi, ataupun juga data-data pribadi kita justru boleh jadi banyak yang disalahgunakan atau diakses ya, yang secara melanggar hukum oleh perbankan, staf-staf perbankan ya. Teknik hacking ya
ada macam-macam ya. Contohnya misalnya di denial of service ya. Teknik ini sebenarnya cara ya membuat permintaan yang sangat banyak terhadap suatu sistem sehingga sistemnya macet ya. Jadi kalau digambarkan ini misalnya di sini ada attacker ya membuat semacam algoritma dalam bentuk robot bot, lalu membuat zombie ya, sistem komputer-komputer yang sedang menyala ya di banyak beberapa kantor yang malah menyala dijadikan komputer zombie ya, lalu dia menyerang target sistem ya, sehingga terjadi sistem yang ditarget menjadi gagal ya atau macet ya. Sedangkan sniffer atau mengintip merupakan teknik yang diimplementasikan dengan membuat program yang dapat melacak paket data seseorang. Jadi ketika ini misalnya digambarkan terjadi komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang melalui jaringan internet ya. Nah, sniffer mengintip ya untuk melihat apakah password atau isinya atau apapun data yang bersifat rahasia bisa diambil lalu digunakan untuk disalahgunakan demi kepentingan pelaku tersebut. Sedangkan spoofing atau penipuan online itu melakukan pemalsuan alamat email atau web dengan tujuan untuk menjebak pemakai agar memasukkan informasi yang penting. Jadi semacam penipuan ya, ini penyerang itu melalui server ini dia membuat server seakan-akan korban sudah mengakses server yang sah ya. Misalnya dia mengakses korban merasa mengakses server internet banking sebuah bank. Nah, di sini akan terlihat bahwasannya boleh jadi sebenarnya yang disangka asli itu sebenarnya merupakan penipuan online ya, sehingga sang korban memasukkan data pribadi ya, user ID, password, lalu dapat disalahgunakan oleh si pelaku untuk mengakses dengan user ID dan password yang telah diperoleh, mengakses ke dalam situs yang benar lalu memanipulasi atau memanfaatkan isinya. Itu kira-kira teman-teman ya. Yang hari ini juga kita tahu ternyata di dunia ada yang disebut sebagai hacker dan cracker. Banyak kesalahpahaman selama ini, orang menyangka bahwasanya hacker dan cracker itu adalah jahat ya. Makanya disebut teknik hacking ya. Padahal kalau dilihat hacker itu memang orang yang mengakses komputer yang secara tidak berhak ya. Tapi hacker tidak merusak. Justru hacker ini memberikan informasi kepada pemilik server ya, atau pemilik web atau pemilik situs untuk memperbaiki sistemnya. Sehingga sebenarnya fungsi hacker justru memberi informasi sehingga pemilik web perlu ya mengimprove ya atau meningkatkan kualitas dari keamanan informasinya. Sedangkan cracker orang yang membobol sistem komputer dan memang diniatkan untuk merusak atau mengambil manfaat. Baik teman-teman, untuk pertemuan hari ini ya kita cukup sampai sini dulu. Ada pesan dari ini, kata bijak, apa itu teman? Satu jiwa yang mendiami dua tubuh. Aristoteles. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.